berharap pada teman kalian yang menginginkan sekolah. Tapi apa kendala yang pertama dari segi biaya? Orang tuanya tidak mampu membelikan baju untuk anaknya, tidak mampu membelikan sepatu, buku, dan lain-lainnya. Kalian di sini harus bersyukur karena kalian masih diberi kesempatan. Yang kedua, di luar sana banyak anak yang bersekolah tapi apa? Tapi terbaring di rumah sakit. Ada biaya tapi kesehatannya lagi yang tidak ada. Jadi kalian yang di sini harus bersyukur. Karena sekarang adalah mata pelajaran matematika. Matematika itu adalah mata pelajaran yang mudah dan menyenangkan. Iya tidak? Tidak harus. Jadi matematika adalah mata pelajaran yang mudah dan menyenangkan. Karena kenapa? Harus kita tanamkan di otak kita, mindset kita, bahwa matematika itu adalah mudah dan menyenangkan. Karena ketika kita menganggap matematika itu sulit atau susah, maka pelajaran matematika akan susah masuk di dalam otak kalian. Tapi ketika kalian menganggap sebelum belajar matematika itu mudah, gampang, pasti apapun rumus yang kalian hadapi, berapapun angka yang Pak Guru berikan, pasti akan mudah untuk kalian serap atau pahami. Nah, karena sekarang lagi siang-siangnya, lagi panas-panasnya, lagi haus-hausnya, mungkin kita bakal dulu semangatnya. Biar ngantuknya, biar laparnya, biar hausnya itu hilang. Bisa? Cara membakarnya seperti apa? Nah, dengan semangat. Cara membakar semangat seperti apa? Nah, bukan pakai korek ya. Jangan sampai nanti di sini ada yang bilang dibakar pakai korek Pak Guru. Pakai gas LPG. Nah, jadi bukan ya. Jadi kita bakar pakai biar semangat kita. Jadi ketika Pak Guru bilang semangat siang, dalam jawab siang, tetap semangat. Yes, bisa. Tidak bisa kita gantung saya. Suruh menyanyi, suruh goyang titik di atas. Oke, kalau gitu Pak Guru mulai. Semangat pagi. Siang, semangat. Yes. Jadi mau pagi, mau siang, mau malam harus semangat. Bisa? Oke. Baik, langsung saja. Untuk hari ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat. Nah, jadi sebelum lebih dalam, apa itu fungsi kuadrat, bagaimana itu fungsi kuadrat, mungkin saya mau tanya dulu pada kalian. Pernah tidak melihat bentuk aljabar 3x tambah 2? Pernah? Pernah loh? Pernah dipelajari? Nah, jadi bentuk aljabar seperti ini yang kita jumpai. Bahkan pernah kita pelajari waktu di pertemuan sebelumnya. Sekarang Pak Guru tanya, ada yang tahu 3x tambah 2 yang mana variabelnya, yang mana konstantanya, yang mana koefisiennya? Ada yang tahu? Oke, silakan. Koefisiennya ada 3, variabelnya x dan koefisiennya ada 2. Ya betul, aplaus dulu teman kita. Jadi bentuk aljabar dia memiliki variabel itu adalah 3, sedangkan koefisien dari variabelnya adalah x dan konstantanya adalah 2. Betul. Baik, lanjut. Sekarang pasti kalian bertanya-tanya, apa sih manfaat kita mempelajari fungsi kuadrat? Untuk apa kita mempelajarinya jika tidak ada manfaat? Betul toh? Untuk apa kita datang ke sekolah kalau tidak ada manfaatnya? Sama hanya dengan ini. Materi ini sekarang adalah fungsi kuadrat. Jadi ketika kita tidak tahu manfaatnya seperti apa, otomatis kita akan bimbang. Kita mempelajari tidak tahu. Ketika kita sudah tahu manfaat dari fungsi kuadrat itu, pasti kita akan termotivasi untuk mendalaminya. Jadi sekarang tolong kalian praktikkan secara seksama. Ada video pembelajaran ataupun motivasi untuk kalian.
Jadi itulah tadi manfaat untuk mempelajari fungsi kuadrat. Jadi dalam kehidupan sehari-hari sering kita temui fungsi kuadrat. Siapa di sini yang bercita-cita ingin jadi polisi? Ada loh. Jadi polisi juga mempelajari fungsi kuadrat. Dengan apa? Dengan untuk menghitung kecepatan roda yang berputar. Itu menggunakan fungsi kuadrat. Siapa yang menjadi pilot? Nah, ini satu orang. Pilot juga mempelajari fungsi kuadrat. Nah, siapa yang mau menjadi mekanik, insinyur? Nah, jadi semuanya itu belajar tentang fungsi kuadrat. Tahu jembatan yang ini, yang besar, apa namanya? Teluk Kendari ya? Nah, Teluk Kendari yang buat itu adalah orang yang paham tentang fungsi kuadrat, parabola. Coba kalian bayangkan ketika nanti kalian menjadi seorang ditugaskan untuk membuat jembatan, tapi karena kalian tidak tahu fungsi kuadrat, makanya jembatannya miring-miring. Nah, seperti itu. Nah, kalau tidak mau seperti itu, hari ini kalian harus serius belajar tentang fungsi kuadrat. Karena fungsi kuadrat fungsinya banyak. Paham? Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang Pak Guru berikan kesempatan kepada kalian, ambil satu lembar kertas di bukunya. Yang bagian tengah, biasanya bagian tengah itu 2 lembar toh? Nah, dipotong. Jadi satu untuk soal pretest dan satunya untuk soal post test. Jadi soal post testnya nanti pada saat kita mau selesai. Sudah. Dari waktunya tidak banyak. Pak Guru hanya berikan waktu kurang lebih 5 menit. Selesai tidak selesai dikumpulkan. Nah, dari soal yang pertama ini adalah soal proses untuk Pak Guru bisa mengetahui bagaimana kemampuan awal kalian tentang fungsi kuadrat. Nah, silakan jangan lupa ditulis namanya. Nah, perhatiannya dulu. Jadi 2 halaman begini kalian potong 2 memang. Nah, simpan satunya karena nanti pas akhir pembelajaran kita akan mengerjakan soal satu lagi. Nah, jadi dipotong 2 dulu. Jadi sebelum mengerjakan soal prosesnya, kalian jangan lupa cantumkan nama kalian dan kelas kalian. Jadi mengerjakan proses ini tidak perlu kerjasama, karena penilaiannya ini secara individu, perlu nilai secara perorangan. Waktu 5 menit dari sekarang. Itu soalnya? Belum. Boleh ditulis. Jika kalian pilih A, beri alasannya kenapa pilih A. Dari berikut ini yang dikatakan dan termasuk sebagai fungsi kuadrat, yang mana menurut kalian? Jika kalian pilih B, tulis di situ. Alasannya B karena ini. Waktu 3 menit lagi.
lagi. Jika sudah, silakan ketua kelompoknya masing-masing kumpulkan pekerjaan temannya. Dari yang lain tinggal di kursi saja, tidak usah berdiri. Ketua kelompok saja yang mengumpulkan. Sudah? Nah, silakan dikumpul. Kumpul ketua kelompok masing-masing. Jika sudah, silakan ketua kelompok kumpul, simpan di atas mejanya Pak Guru. Waktu 1 menit lagi. Tengkong waktu habis. Oke, sampai. Sudah semua? Baik, kalau sudah, Pak Guru minta tolong mulutnya ditutup lagi kembali. Yang jualan giginya nanti sebentar Pak Guru beli. Yang jual senyum nanti juga sebentar Pak Guru beli. Nanti habis pembelajaran baru Pak Guru beli ya. Nah, baik. Jadi tadi kita sudah kerjakan. Kenapa? Mau bertanya? Mau bertanya? Nah, jelas. Oke. Karena tadi kita sudah kerjakan soal pretest, makanya kita lanjut untuk lebih dalam mengenal bagaimana fungsi kuadrat. Jadi sebelum kita lebih dalam mengenal tentang fungsi kuadrat, alangkah bagusnya atau indahnya ketika kita tahu apa tujuan pembelajaran kita. Sekarang Pak Guru tanya dulu, ketika pagi-pagi kalian mau berangkat ke sekolah, kalian tahu tidak tujuannya kemana? Tahu dong? Tahu ya, tujuannya yang ke sekolah. Coba kira-kira kalau kalian lupa ingatan, pagi-pagi keluar, tidak tahu mau kemana, kira-kira sampai di mana? Sampai di warung. Nah, jadi tujuannya tidak jelas toh? Ya, sama halnya juga dengan ini. Kita belajar tentang fungsi kuadrat,
itu harus tahu tujuannya apa. Kita belajar hari ini, kita bertatap muka hari ini, kita harus tahu tujuan pembelajaran hari ini itu apa. Nah, jadi tujuannya, tolong satu orang bacakan dulu. Yang merasa koparnya besar, dibacakan tujuan pembelajarannya. Ada yang bisa? Nah, ini saja. Nah, silakan. Biar nih, kamu saja. Nggak malu. Tidak apa. Nah, ini kata-kata saja. Melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan model problem board, Best learning. First Learning (PBL) dipadukan dengan diskusi kelompok dan pendekatan saintifik. Peserta didik dapat mengidentifikasi fungsi kuadrat, menentukan titik koordinat yang dilalui fungsi kuadrat dengan memanfaatkan tabel dan menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel dan grafik. Fungsi kuadrat dengan rasa ingin tahu, pantang menyerah, bekerja sama, dan dapat bertanggung jawab selama proses pembelajaran berlangsung, serta memiliki sikap kritis, kreatif, serta mampu berkomunikasi dengan baik. Nah, jadi ini kritisnya bukan krisis. Kalau krisis itu berarti kekurangan uang kok. Atau memang sekarang lagi kurang uang. Ya, jadi baik. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini dengan menggunakan model pembelajaran PBL atau problem based learning yang dipadukan dengan pendekatan saintifik, diskusi kelompok, dan presentasi. Nah, kita akan menentukan titik koordinat yang dilalui fungsi kuadrat dengan menggunakan tabel dan menyajikan fungsi kuadrat menggunakan tabel. Jadi itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, baik, lanjut. Nah, adapun sintaks. Sintaks itu ibaratnya sebagai fase ataupun sebagai langkah. Jadi untuk hari ini model PBL itu kita akan melalui 4 langkah. Langkah pertama, kedua sampai kelima. Langkah pertama yaitu orientasi siswa pada masalah. Jadi nanti sebentar Pak Guru akan menampilkan sebuah masalah. Jadi bukan masalah hati ya. Nah, bukan masalah dalam rumah tangga kalian. Nah, melainkan masalah tentang fungsi kuadrat. Jadi itu yang sebentar Pak Guru akan angkat. Yang kedua, mengorganisasikan siswa. Jadi nanti Pak Guru akan pencak kalian per kelompok. Yang ketiga, memimpin penyelidikan. Dan nanti setiap kelompok Pak Guru akan selidiki dan membantu kalian untuk menyelesaikan permasalahan tersebut jika terdapat kendala. Yang keempat itu mengembangkan dan menyajikan hasil. Jadi setelah kalian mengerjakan masalah tersebut, nanti setiap kelompok akan tampil di depan sini secara cantik dan gagah mempresentasikan hasil kinerja kalian. Dan yang terakhir, kita akan menganalisis dan mengevaluasi masalah tersebut. Jadi ada 5 langkah yang akan kita laksanakan hari ini. Ya baik. Nah, inilah langkah pertama. Jadi tolong kalian secara cermat mengamati video ini. Jadi ini ada sedikit masalah. Ini terlalu banyak masalah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat. Nah, kalian tentu pernah melihat bentuk jembatan, bukan? Apakah bentuk jembatan seperti gambar ini? Perhatikan gambar berikutnya. Di sini terdapat 2 buah jembatan. Nah, sekarang kalian perhatikan bentuk dari tiang dari kedua jembatan ini yang memiliki bentuk yang berbeda. Walaupun menyerupai gambar berikut. Nah, seperti itulah bentuk grafik fungsi kuadrat yang menyerupai bentuk lakukan jembatan. Kurva fungsi kuadrat sangat disukai karena bentuknya yang simetris dan mirip dengan parabola. Selain itu, fungsi kuadrat juga bisa digunakan untuk
menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan proyek itu. Karena upaya agar menyerupai lintasan benda kita bisa menghitung kecepatan benda yang meningkat atau kecepatan benda pada lintasan para pilihan dengan persamaan kekuatan. Nah, sekarang kita akan belajar tentang bentuk umum fungsi kuadrat. Bentuk umum dari fungsi kuadrat biasanya dilakukan dengan fx sama dengan ax kuadrat bx c dengan syarat a-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa a tidak boleh sama dengan 0? Karena apabila a sama dengan 0, maka grafik fungsi tersebut bukan merupakan fungsi kuadrat, melainkan fungsi linear. Nah, fungsi kuadrat ini juga bisa dilakukan dengan fx sama dengan y, di mana y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Keterangannya di mana a itu merupakan koefisien dari x kuadrat, b merupakan koefisien dari x, dan c merupakan konstanta. Nah, untuk mengetahui bagaimana bentuk grafik fungsi kuadrat, anak-anak coba kerjakanlah APD berikut ini dengan menggunakan geometri yang telah disediakan. Dan jangan lupa ikutilah petunjuk yang telah disediakan. Selamat mencoba. Jadi baik, itulah tadi masalah yang akan kita selesaikan. Jadi nantinya Pak Guru akan arahkan kalian untuk menginstal aplikasi GeoGebra. Jadi nanti di HP-nya kalian akan install aplikasi GeoGebra tersebut. Jadi di sini ada berapa? Ada 5 contoh fungsi. Nah, jadi ini adalah fungsi, tapi belum tentu dia adalah fungsi kuadrat. Nah, kira-kira dari gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4, dan gambar 5 yang mana yang masuk fungsi kuadrat, yang mana yang bukan fungsi kuadrat? Nah, nomor 1, fungsi kuadrat atau bukan? Bukan. Kelompok 1 bagaimana? Bukan. Gambar kedua, fungsi kuadrat atau bukan? Fungsi. Nah, gambar ketiga, fungsi kuadrat atau bukan? Fungsi. Nah, gambar keempat, fungsi atau bukan? Bukan. Yang kelima? Bukan. Jadi sekarang karena kita masih rabun-rabun, masih kurang jelas apakah gambar 1 ini fungsi kuadrat atau bukan, gambar kedua fungsi kuadrat atau bukan. Ada yang kelompok 1 mengatakan iya, kelompok yang lain mengatakan bukan. Nah, sekarang kita akan lebih mendalami biar pemahaman kita satu padu. Sekarang kan masih terpencar loh. Ada yang mengatakan bahwa itu bukan fungsi kuadrat, ada yang mengatakan bahwa itu adalah fungsi kuadrat. Tapi nanti kita akan lebih mendalami agar pemahaman kita bisa satu. Ya baik, langsung saja. Tadi kita sudah mengorganisasikan siswa, sudah membagi beberapa kelompok. Jadi di kelas ini karena terdiri dari 33 siswa, Pak Guru bagi 5 kelompok. Jadi 5 kelompok ini setiap siswa pasti punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, jadi dari kelebihan dan kekurangan itu kalian akan saling berbagi. Jadi ketika kalian kekurangan dari bagian ini, yang punya kelebihan silakan kalian tutupi. Jadi saling berbagi ya. Nah, jadi di sini Pak Guru berikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk mengerjakan LKPD.
Jadi LKPD ini nanti dikerjakan per kelompok. Ingat, jadi nanti ini dikumpulkan dan nilai dari LKPD ini Pak Guru ambil secara berkelompok. Jadi kerjakan secara kelompok, bukan individu. Jika ada yang kurang dipahami, kalian silakan tanyakan langsung kepada Pak Guru. Kelompok 1. Coba diberikan. Jadi nanti hasilnya ini akan kalian presentasikan di atas. Dari untuk lembar pertama, silakan isikan nama kelompok kalian. Jika tidak cukup nomornya, bisa ditambahkan di bawah. Mana pin? Sini, mana? Dalam aplikasinya. Ini mana? Tapi punya kamu ke sana. Pindah buka nih.
Ya, ditulis nama kelompoknya dengan nama anggotanya. Ya, mana kelompok 1? Tidak ada kelompoknya. Nah, coba perhatikan ya. Ada 4 fungsi. Nah, nanti kalian tentukan yang mana fungsi kuadrat, yang mana bukan fungsi kuadrat. Caranya X ditambah 5 Bagaimana kelompok 2? Sudah kelompok 3. Nah, sekarang coba kalian perhatikan yang kalian. Untuk masalah di sini disajikan 4 fungsi toh. Kalian disuruh tentukan apakah ini fungsi kuadrat atau bukan fungsi kuadrat. Nah, coba masukkan di situ dia. Jadi gini, X tambah 5. Nah, dia fungsi atau bukan? Bukan toh, karena dia bentuknya lurus. Nah, sedangkan fungsi kuadrat itu adalah dia bentuk betul, parabola. Entah itu dia parabola menghadap ke atas atau ke bawah. Nanti di sini apa? Lanjutkan sampai yang yang di sini sudah. Nah, coba kalian perhatikan masalah pertama. Nah, di masalah pertama di sini ada 4 fungsi. Ya, Mbak, kalian disuruh tentukan apakah fungsi pertama itu fungsi kuadrat atau bukan fungsi kuadrat. Caranya coba masukkan ini ke dalam situ. Seperti ini, X tambah 5. Nah, dia hasilnya seperti ini. Kalau lurus seperti itu atau mirip, kira-kira dia fungsi kuadrat atau bukan? Bukan toh? Karena fungsi kuadrat itu harus dia membentuk satu parabola, entah dia melentur ke atas ke bawah. Berarti di sini kalian tulis apa? Kerjakan sampai yang keempat. Nah, kelompok berapa? Kelompok 2. Sudah. Nah, coba kalian perhatikan masalah pertama. Masalah pertama. Bagaimana grafiknya? Fungsi kuadrat atau bukan? Ah, bukan. Berarti di sini. Kalau fungsi kuadrat ini yang seperti apa? Nah, seperti parabola. Oke. Selebihnya bisa kalian lihat di buku paket ataupun parabola. Sama dengan 2 kalau lihat lagi. Bagaimana sini sudah? Coba kalian perhatikan masalah pertama dulu. Masalah pertama yang ini ada 4 fungsi kuadrat. Masukkan dulu X tambah 5. Nah, bagaimana gambarnya? Yang lurus seperti ini. Kira-kira dia fungsi kuadrat atau bukan? Bukan. Kalau fungsi kuadrat jangan bagaimana? Nah, itu dia mainkan parabola atau kerjakan sampai di bawah.
Jadi untuk masalah pertama bagaimana? Sudah paham semua toh? Sekarang kalian kerjakan masalah pertama sampai 4. Jadi waktu pengerjaannya kurang lebih 15 menit lagi. Ada yang sudah masalah pertama? Jadi nanti selama kalian mengerjakan Pak Guru akan berkeliling nilai kalian, apakah kalian aktif atau tidak. Jadi ini masuk ke penilaian sikap dan keterampilan. Jadi saya harapkan kalian bisa aktif secara keseluruhan. Bagaimana kelompok keempat? Aman? Kalian di sini sudah masalah 1. Yang nomor 4 sudah. Sudah itu. Yang terakhir. Oh ya. Sekarang beri alasanmu. Kenapa dia bukan fungsi kuadrat? Kenapa dia menggunakan? Alasan yang paling sendiri. Beri alasan kenapa dia fungsi kuadrat dan kenapa dia bukan fungsi kuadrat. Yang sudah masalah 1 silakan kerjakan masalah 2. Kalau yang sudah tentang masalah 1 silakan berikan alasannya kenapa.
aplikasi Geograph Putra ini nggak hanya kita bisa akses di HP melainkan di laptop juga bisa. Sudah, PC bisa. Nah, kalau sudah silakan kerjakan masalah 2. Sudah toh? Nah, dulu ke masalah 2. Perhatikan. Nah, itu soalnya di depan. Coba coba. Ini nanti kamu cari di aplikasi hasilnya semua dulu di kelas. Hasilnya nanti kapan ini sama jadi sama ini semua kalau caranya X-nya 1 X-nya 0 sampai 6. Ayo perhatikan tulis X-nya sampai 6. X kuadrat tambah X. X kuadrat tambah apa? X-nya diganti 1. Kira-kira Y-nya berapa? Enggak, kenapa? Ya, kenapa dia tidak posisi kuadrat? Kenapa dia tidak posisi kuadrat? Berdua ini. Jadi ini nanti kamu kasih gambar, bagaimana gambar parabolanya? Lalu gambar nanti terus ini caranya ini seperti ini kan persamaannya ini persamaan min X kuadrat ditambah 6X. X-nya tinggal kalian masukkan sampai 1. Kalau saya X-nya 0, kalian masukkan X-nya diganti 0. X-nya 1, X-nya diganti 1. Sama namamu? Bukan, Danisna. Ayalah aktif ya. Siapa kamu? Bukan kandungan kan? Tidak. Ini kan persamaan min X kuadrat ditambah 6X. Ini kalian cari di sini. Sama terus dari sini kita berarti ini diganti posisi masuk X-nya 1 terus saja 1 baru hasilnya ini itu kayak ini dua kali dua pangkat 2 berapa? 4 berarti 6 kali 2 berarti 2 ditambah
sampai di bawah nanti 4 jadi 5 dan 6. Sudah dapat ini hasilnya ya. Apa sih alasannya apa? Nah, cepat waktu berjalan. Bagaimana kelompok 2? Mana? Bagaimana kelompok 2? Nggak bisa? Ini gambarnya. Ganti gambar. Perhatikan titik koordinat. Iya. Kalian sudah tahu ini. Ini kan persamaan kuadrat ya. X kuadrat ditambah mx. Ini nilai x nya. Ini yang mulai 0 sampai x. Nah, jangan perhatikan. Kalau x nya 0, berarti x nya di sini diganti 0. Kalau x nya 1, berarti x nya diganti 1. X nya 2, x nya diganti 2. Baru dijumlahkan. Contoh yang ini. Nah, sin 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 berapa? Berarti min 4. 6 kali 2 berarti min 4 ditambah 12. Nah, sini berapa? Sini 8. Kali 2 nilai y-nya adalah 2,8. Selesai kan? Apa? Ya, ini kan sama di persamaannya. Cuma yang berbeda ini. Ini tahu cara kerjanya. Dalam perhatian kita semua. Ini kan persamaannya. Ini ditambah ditambah 6x. Nilai x-nya kalau nilai x-nya 0 berarti x-nya diganti. X-nya 1 diganti. X-nya 2 diganti. Berarti x-nya 3 tambah 2. Ya, sudah segini sampai 6. Nah, setelah itu contoh yang kedua. Cuma pangkat hasilnya 4. Karena ada min berarti min 4. 6 kali 2 berarti min 4. Min 4 ditambah 12. Mana lebih besar yang pasti? Berarti nilainya adalah x-nya 2, y-nya nanti kalau y-nya berapa?
Kalau dia nilai X-nya 6 berarti nanti di yang masuk. Nah, ini sudah. Coba dicari. Ada dua kali. Dari persamaan Enam kali tiga. Tidak pertanyaan dari mana lima? Angka satu mana? Yang satu. Ih, Jami kok anu deh jatah HP-nya orang saya disalahkan. Enam. Dikurang. Coba dia enam kali enam. Ada yang bisa. Dikurang jauh pada jauh. Coba yang itu bisa menjelaskan. Yang supaya mereka Ih, sudah mi nanti jauh. Kerja jam sudah lewat. tambahkan satu ditambah 6 itu Konten TikTok lebih asik. Bisa positif. Oke, tunggu. Saya jawab dulu ini. Ulang lagi dulu. Tadi skuter saya. itu juga kau nak Iya. nama dulu Iya. 6, 4, 5, 6. Asik. Bersamanya ini apa? Ini nanti kalian sudah ini kan apa nilainya? Di 2,8 sini 2,8. Tidak. Proposal kayak sudah ini. Tidak.
topiknya. Masukkan yang produktif. Ayo, masukkan sekitar apa? Siapa namanya ini? Ya, presentasi. Kelompok dua bagaimana? Tiga. Hari ini sudah selesai. Nanti kelompok tiga lagi presentasi ya. Kenapa? Mana? Tanya. Satu toh? Hari ini sudah lagi. Kelompok satu sudah selesai. Kelompok tiga hampir. Kelompok dua berapa? Ya. Waktu kurang lebih 5 menit lagi. Ayolah dibantu temannya, dibantu berpikir yang lain. Di sini siapa? Sini siapa? Kelompok dua, kertas siapa presentasi? Kelompok satu ini kayaknya sudah siap. Dari yang lain sudah masih baca waktu kurang lebih 5 menit.
Gimana? Sudah selesai? Kelompok 3 sudah? Oke, aman. Kelompok 2 sudah? Oh ya, sudah selesai. Kelompok 1 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 3 juga sudah. 4 belum. 5 ambil. Baik, sekarang mohon perhatiannya karena waktunya sudah selesai dengan LKPD. Sekarang kita beralih ke langkah selanjutnya, yaitu menguji hasil. Nah, untuk menguji hasil pemahaman kalian, jadi nanti setiap kelompok tampil di depan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dan setiap kelompok yang tampil di depan, yang di bawah mohon untuk tenang agar kita bisa mendengar secara seksama pemaparan dari teman kita. Dan setiap kelompok yang tampil kita berikan aplaus untuk penyemangat teman kita. Bisa? Oke. Yang susah diatur, peraturannya seperti yang tadi. Jadi nanti mulai dari sikap kalian, baik pada saat tampil di atas, cara kalian menyampaikan materi, itu Pak Guru akan nilai. Ya, baik. Sekarang saya persilakan kelompok 1 untuk tampil di depan untuk menyanyikan hasil dari kerja kelompoknya. Nah, kita beri dulu aplaus untuk kelompok 1. Nah, silakan kelompok 1. Namanya semua. Supaya kita tahu yang mana yang kelompok 1 ini. Nah, tidak ada yang sadar ya? Atur di depan sini. Nah, dikasih apa di sini? Nah, baiklah, kita beri waktu untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil kinerjanya. Yang lain mohon untuk tenang. Nah, sebentar yang ribut Pak Guru coret. Nah, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kinerja kami yang kami kerjakan dari kegiatan 1 dengan soal. Perhatikan beberapa fungsi berikut: identifikasi dan temukan fungsi kuadrat dan bukan fungsi kuadrat. Pilihlah dengan memberi tanda centang pada kotak di samping fungsi. Pada soal P(x) sama dengan x plus 5, menurutku itu bukan fungsi kuadrat. Dan pada soal f(x) sama dengan 3x kurang x pangkat 2, saya menyebutnya fungsi kuadrat. Dan f(x) sama dengan x kuadrat kurang 2x plus 3, dan saya juga menyebutnya fungsi kuadrat. Serta pada f(x) sama dengan 8 kurang 3x, saya menyebutnya bukan fungsi kuadrat. Karena pada soal f(x) sama dengan 3x kurang x pangkat 2 dan f(x) sama dengan x pangkat 2 kurang 2x
kuadrat karena bentuk umum fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c. Pada nilai di atas memenuhi nilai fungsi kuadrat yaitu koefisien, variabel, dan konstanta. Dan pada soal lainnya saya tidak menyebutnya fungsi kuadrat karena nilai pada soal tersebut tidak memenuhi fungsi kuadrat. Pada kegiatan 2 dengan soal sebuah peluru ditembakkan vertikal ke atas huruf F dan meter sebagai fungsi waktu x dalam detik dirumuskan dengan fx sama dengan min x kuadrat plus 6x. Buatlah hipotesis penyelesaian tabel dan grafik yang menunjukkan kondisi peluru ketika ditembakkan. Asumsikan untuk menemukan kebenarannya. Jawaban hipotesis. Saya melengkapi tabel titik koordinat yang dilalui dengan grafik XY. Pada soal XY sama dengan fx sama dengan min x kuadrat plus 6x, dan pada nilai x2 dan y-nya saya mendapatkan nilai 8. Jadi nilai x dan y-nya sama dengan 2,8. Dan pada nilai x-nya 3. Dengan nilai y-nya yang saya dapatkan adalah 9. Jadi nilai x dan y-nya adalah 3,9. Dan pada nilai x adalah 4. Dengan nilai y yang saya dapatkan adalah 8. Dengan nilai x-nya sama dengan 4,8. Dan pada nilai 5, dengan nilai y yang saya dapatkan adalah 5. Dengan nilai x dan y sama dengan 5,5. Dan pada nilai x sama dengan y dan nilai x sama dengan 6, saya mendapatkan nilai y yaitu 0. Jadi x sama x dan y-nya adalah 6,0. Dan saya mendapatkan grafiknya seperti pada gambar ini. Nah, jadi inilah gambar grafiknya dari kelompok 1. Ya, bagaimana? Sudah? Iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itulah tadi hasil presentasi dari kelompok 1. Jadi sebelum kita persilakan kelompok 1 untuk kembali ke tempatnya, Pak Guru berikan dulu kesempatan untuk kelompok lain menanggapi hasil dari jawaban dari kelompok 1. Kita bahas satu persatu dulu. Coba kalian masing-masing buka LKPD-nya masalah pertama. Masalah pertama. Kelompok 1 buka masalah pertama. Di situ kan ada 4 fungsi, ya. Fungsi pertama x ditambah 5. Kelompok 1 apakah fungsi atau bukan? Bukan. Yang lain bagaimana? Bukan. Sama. Jadi ketika ada perbedaan pendapat, kalian bisa tunjuk tangan. Dan saya Pak tidak sama, atau saya Pak jawabku berbeda. Itu tidak jadi masalah. Malah Pak Guru lebih suka. Entah itu salah atau tidak, nanti akan ada nilai tersendirinya orang yang berani mengungkapkan jawabannya. Masalah benar tidaknya kita selesaikan bersama secara kekeluargaan. Jadi untuk yang pertama, x tambah 5 itu adalah bukan fungsi Kuadrat. Yang kedua, 3x kurang x pangkat 2 fungsi. Yang ketiga, yang keempat, yang pertama bukan fungsi, yang kedua fungsi, yang ketiga fungsi, yang keempat bukan fungsi. Yang lain ada yang berbeda? Sama semua Pak. Sama semua? Iya Pak. Oke, aman. Untuk hasil identifikasinya tergantung dari kalian saja. Bagaimana Pak kalian masih memberikan alasan kenapa dia bukan fungsi dan kenapa dia adalah sebuah fungsi. Untuk grafiknya coba diperlihatkan di kelompok yang lain. Ada yang berbeda grafiknya? Ada yang beda? Tidak, silakan berpendapat saja ada yang beda. Yang grafik fungsi pertama ada? Pak Guru tanya kelompok 3 bagaimana? Grafik fungsi yang pertamanya sama atau beda?
Beda. Ah, beda, coba perlihatkan kelompok 3 seperti apa. Nah, jadi yang betul adalah yang seperti ini ya. Grafik fungsinya ini kan, coba baca dulu pertanyaannya. Hubungkan titik-titik koordinat yang didapatkan pada diagram Kartesius. Nah, jadi koordinat x dan y, sumbu x dan y itu kita saling hubungkan seperti ini. Nah, yang ini baru betul yang kelompok 3 seperti ini. Dibuatkan grafik fungsinya. Kelompok berapa? Kelompok 3. Nah, ada lagi? Tidak ada lagi toh? Sudah jelas. Nah, kalau begitu saya persilakan kepada Nah, jadi luar biasa ya penjelasan dari kelompok 1, sangat jelas, bahkan dari segi semua jawabannya itu sudah betul. Nah, baiklah. Sekarang kita beralih kelompok berapa lagi? 2. Nah, siap. Nah, kalau gitu kita persilakan kelompok 2 untuk kamu di depan. Beri aplaus dulu kelompok 2. Ayo. Nah, jadi kelompok 1 ini sangat bagus ya cara presentasi. Anggotanya juga tidak ada yang di atas, diam-diam. Tidak banyak gerakan. Oke. Sini, sebelah sini. Di sini dua tempat kenapa lagi ke sana? Ah, yang lain yang di bawah diam. Biar kita bisa secara jelas mendengarkan penjelasan dari kelompok 2. Yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Asik ya? Harus semangat. Saya akan membacakan soal mengajukan beberapa fungsi berikut. Identifikasi dan menemukan fungsi kuadrat dan menentukan fungsi kuadrat. Jangan perhatikan. Inilah dengan memberi tanda centang pada kotak bawah dengan 5 x tambah 5 saya bukan kuadrat x sama dengan 3x kurang x kurang bukan fungsi kuadrat x sama dengan x sama 2 kurang 2x sama 3 adalah fungsi kuadrat x sama dengan 8 kurang 3x dengan bukan fungsi kuadrat. Berdasarkan hasil identifikasi, sebagai fungsi waktu x atau dalam detik dirumuskan dengan fx dengan min x 2 tambah 6x. Buatlah hipotesis, penilaian fabel dan grafik yang menunjukkan kondisi fluid. Jika ditembakkan, diskusikan untuk menemukan kebenarannya. Jawabannya kami tabel berapa? Ini koordinat yang melalui grafik x dengan 0, y dengan 0. Jalan perhatikan jawabannya, temannya apakah sama atau yang salah? Y sama dengan 5. Jadi x dan y nya 1,5. X nya 2, y nya 1, y nya 8. Sama dengan x dan y nya 2,8. X nya 3, y nya 9. Sama dengan 3,9. X nya 4, y nya 8. Jadi x dan y nya 4,8. X nya 5, y nya 5.
Saya akan memperlihatkan grafik yang harus saya dapatkan. Jadi grafiknya seperti ini ya. Ada yang berbeda? Jadi grafiknya ini mungkin sama tadi dengan kelompok 3 ya. Jadi untuk kelompok 2 grafik pertamanya bisa diperbaiki. Untuk alasannya kelompok 2 tadi apa? Alasannya mengatakan fungsi kuadrat itu dia berbentuk parabola. Itu alasan dari kelompok 2. Oke, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Silakan, bagi tempat kelompok 2. Baiklah, langsung saja kita persilakan kelompok 3 yaitu tampil di depan. Yang lain diam. Awas. Dan Pak Guru kasih tanda silakan. Baiklah. Sekarang kita akan melihat hasil kinerja dari kelompok 3. Yang lain Pak Guru harapkan duduk di tempat masing-masing. Baik, sebelum kita lihat hasil dari kelompok 3, kita beri dulu aplaus untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan fungsi kuadrat yang akan membawakan materi grafik fungsi kuadrat. Perhatikan beberapa fungsi berikut. Identifikasi dan temukan fungsi kuadrat dan bukan fungsi kuadrat. Pilihlah dengan memberi tanda centang pada kotak di samping. F dalam kurung X sama dengan X tambah 5. Jawaban saya adalah bukan fungsi kuadrat. F dalam kurung X sama dengan 3X min kurang X akar X kuadrat. Jawabannya adalah fungsi kuadrat. F dalam kurung X sama dengan X kuadrat kurang 2X plus 3. Jawaban saya adalah fungsi kuadrat. Dan F dalam kurung X sama dengan 8 min 3X sama dengan, jawaban saya adalah bukan fungsi kuadrat. Sebuah peluru ditembak vertikal ke atas. Tinggi peluru F dalam meter sebagai fungsi waktu X dalam detik dirumuskan dengan F dalam kurung X sama dengan X kuadrat plus 6X. Buatlah hipotesis penyelesaian tabel dan grafik yang menunjukkan kondisi peluru ketika ditembakkan. Diskusikan untuk menemukan kebenarannya. Jawaban hipotetis melengkapi tabel titik koordinat yang dilalui grafik. X min 0 akar kuadrat plus 6 0 sama dengan 0,0 min 1 kuadrat plus X nya 1 kuadrat Y nya 6 sama dengan 5 1,5. X nya min 2 kuadrat plus Y nya 6 sama dengan 8 2,8. X nya 3 kuadrat plus 6 sama dengan 9 3,9. X nya 4 kuadrat plus Y nya 6 sama dengan 8 4,8. 5 X nya 5 kuadrat plus Y nya 5 sama dengan 5 5,5. X nya 6 kuadrat plus 6 Y nya 6 sama dengan 6,0. Lihat grafiknya. Mana yang lain? Sama? Kita sama? Oh ya. Dari jawaban yang pertama sampai masalah kedua, apakah ada perbedaan?
Mana yang beda? Mana? Perbedaannya pada grafik fungsi Coba kuadrat. kalian coba ke sana. Ada yang soal yang melengkapi tabel titik koordinat, seharusnya isinya titik koordinat, bukan gambar pengisian hipotesisnya seharusnya untuk di sini bukan di sini. Oh iya. Bagaimana? Silakan tanggapi kelompok 3. Kenapa paling? Coba diulang dulu kelompok 1 pertanyaannya. Nah, Yalah menjawab ya, bantu teman jawab ya, silakan kelompok 1. Diulang. Yang lain dengar baik-baik. Orang sudah capek-capek. Pada tabel yang pertama seharusnya diisi oleh titik-titik koordinat, bukan dengan grafik fungsi kuadrat, tetapi kelompok 3 mengisinya dengan grafik fungsi kuadrat. Seharusnya mengisinya dengan titik koordinat. Nah, bagaimana kelompok 3? Silakan menanggapi jawaban dari kelompok 1. Nah, jadi betul ya, tanggapan dari kelompok 1 bahwa untuk di grafik kartesius yang pertama itu diisikan adalah titik koordinatnya ya. Jadi diharapkan untuk kelompok lain mengisi sesuai dengan pertanyaan. Ya, itulah tadi penampilan dari kelompok 3. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Nah, silakan kembali ke tempatnya. Yang masih goyang nah? Apa deh? Baik. Jadi itulah tadi hasil presentasi dari beberapa kelompok. Untuk kelompok yang belum sempat presentasi hari ini, kita persilakan nanti di pertemuan kedua. Baik. Karena tadi kita sudah memberikan presentasi, terus sudah memberikan saran setiap kelompok yang tampil. Sekarang kita akan mencoba menyimpulkan materi hari ini. Coba baca kesimpulan dari materi kali ini. Kesimpulannya, fungsi kuadrat adalah fungsi polimon dengan pangkat berubah. Tertingginya adalah 2 dan grafik berbentuk parabola. 2. Grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola yang terbuka ke atas jika nilai lebih besar 0. Grafik fungsi kuadrat berbentuk parabola yang terbuka ke bawah jika nilai lebih kecil 0. Jadi itulah tadi kesimpulan yang telah dibacakan oleh teman kalian. Adapun sekarang karena kita sudah belajar tentang lebih banyak tentang fungsi kuadrat, sekarang coba ambil kertasnya kali yang sudah dipotong. Kalian kerjakan soal proses ini. Terus sama yang tadi, waktu
kurang lebih 3 menit mulai dari sekarang. Jangan lupa cantumkan namanya. Nah, ingat, yang kerja hanya anggota tangan saja, mata dan otak. Mulutnya silakan dirapatkan baik-baik. Yang masih jualan gigi sampai saat ini, sebentar Pak Guru. Selesaikan masalah gigi. Mengerjakan soal proses kali ini tidak kerjasama lagi, karena soalnya nilainya diambil dari individu. Yang Pak Guru dapati kerjasama, nyontek ataupun bertanya sama temannya, kertasnya Pak Guru ambil. Otomatis nilainya tidak ada. Jadi silakan dikerjakan dengan tenang, karena soal ini adalah soal individu. Pak Guru yakin bahwa soal proses ini kalian sudah bisa jawab dengan sempurna. Karena tadi kita sudah lebih dalam mengenal tentang fungsi kuadrat. Dipilih yang mana yang masuk fungsi kuadrat, setelah itu berikan alasannya karena kenapa dia dikatakan fungsi kuadrat. Kita sudah selesai. Saya minta tolong untuk ketua kelompoknya mengumpulkan hasil kerjaan temannya. Jadi yang lain tidak usah bergerak, saya tinggal di tempat saya. Yang bergerak hanya ketua kelompoknya saya. Terus simpan di depan meja Pak Guru. Nah, waktu kurang lebih 2 menit lagi. Silakan dikerjakan dengan tenang. Ada yang sudah selesai? Sudah? Sudah. Yang lain tenang.
Tidak ada yang berbicara, ini bukan kerja kelompok. Kerja kelompoknya cuma tadi saja. Juga. Baik, waktunya sudah selesai. Sekarang ketua kelompok untuk mengumpulkan hasil kerja sama kalian. Nah, coba dikasih kumpul. Kumpul di depan. Cepat. Terakhir, bukan. Jangan cuma lagi kumpul. Namanya kurang. Kelompok sini sudah. Kelompok 4, 5, kelompok 4 cepat. Baik, kalau sudah kumpul, sudah kerja, silakan duduk lagi di tempatnya masing-masing. Duduk yang tenang. Silakan duduk di tempatnya masing-masing. Coba kalian perhatikan. Sekarang kita akan coba merefleksikan apa yang telah kita pelajari hari ini. Bagaimana? Bisa duduk? Coba duduk. Nah, jadi kita di sini mencoba merefleksikan apa yang telah kita pelajari hari ini. Yang pertama, apa saja yang telah kami pelajari pada pagi hari ini? Ada yang bisa? Belajar tentang fungsi kuadrat. Angkat tangan dulu. Ya, silakan. Belajar tentang fungsi kuadrat, belajar tentang fungsi bentuk parabola. Ya betul. Jadi hari ini kita belajar tentang fungsi kuadrat, bagaimana bentuk dari fungsi kuadrat. Apa saja yang telah kami peroleh dari perangkat hari ini? Otomatis menyenangkan atau tidak pelajaran hari ini? Jadi semoga kedepannya kita bisa masih menggunakan pembelajaran ini dalam pembelajaran. Baik, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang suku simetri dan nilai optimum dari fungsi kuadrat itu. Sekarang karena waktunya sudah selesai, saya persilakan untuk ketua kelas memimpin doa. Silakan ketua kelas. Teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa. Doa dimulai.